seumur hidupku mengantar jenazah. Baru kali ini mayatnya minta turun sebelum sampai kuburan. Di sebuah desa kecil yang tenang, Raffi, seorang sopir ambulans senior, menerima panggilan malam untuk mengantar jenazah seorang pria tua bernama Pak Dharma yang meninggal mendadak dalam keadaan misterius. Istrinya menangis tanpa suara, hanya mengatakan satu hal yang janggal. Tolong antar cepat, jangan berhenti di tengah jalan dan jangan buka kainnya. Raffi menelan ludah, tapi pekerjaannya sudah biasa menghadapi hal seperti itu. Raffi sedang tertekan karena anaknya sakit di rumah, dan dia harus tetap bekerja demi biaya pengobatan. Ambulans melaju di jalan gelap. Di belakang, kotak jenazah bergetar pelan, seolah ada sesuatu bergerak. Raffi mencoba tetap fokus, tapi suara itu semakin jelas. Seperti ada yang mengetuk dari dalam peti. Dia berhenti sejenak. Dia buka pintu mobil belakang untuk memastikan. Dan anehnya, ketika dibuka, ketukannya berhenti. Raffi pun melanjutkan perjalanan. Ketukan itu kembali. Ketakutan mulai masuk. Namun ia memikirkan anaknya dan tetap melaju. Di tengah perjalanan, ambulans tiba-tiba berat. Seperti ada yang ikut naik. Raffi menengok ke spion. Siluet hitam duduk di bangku penumpang belakang. Tidak bergerak. Raffi panik. Tapi ketika ia menengok langsung, bangku itu kosong. Pintu belakang ambulans terbuka sendiri. Saat ia turun untuk menutup pintu, tiba-tiba dari peti muncul bisikan lirih. Tolong, jangan antar aku ke sana. Raffi terpaku. Jenazah bicara. Di sisi lain, teleponnya berdering istri almarhum. Mas Raffi, jangan berhenti di jalan. Dia tidak suka tempat gelap. Tapi seluruh jalan malam itu gelap. Keringat Raffi menetes tanpa sadar. Ambulans tiba di jalan hutan yang harus dilewati sebelum pemakaman. Raffi merasa ada seseorang duduk tepat di belakang kursinya. Napas dingin menyentuh telinganya. Balikan aku. Kuburan itu bukan tempatku. Raffi ketakutan, tapi memaksa jalan. Ada suara dari arah belakang. Raffi memutuskan untuk mengecek ke belakang. Dan melihat peti terbuka setengah. Tangan pucat keluar perlahan. Raffi langsung menutupnya dan segera mengendarai mobilnya. Dan dari belakang, suara berat berbisik. Aku belum mati. Raffi berteriak, menyalakan ambulans. Tiba-tiba, sosok hitam melintas di luar jendela dengan sangat cepat, seperti menuntut mayat itu kembali. Terdengar suara dari arah peti mati. Jangan biarkan mereka membawaku. Raffi tetap melajukan mobilnya, menembus bayangan itu. Dan akhirnya, Raffi mengantarkan jenazah sampai kuburan dengan selamat. Istri almarhum berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Sekarang dia betul-betul tenang. Raffi merasa lega. Saat pulang, ia membuka kaca spion dan melihat siluet yang sama duduk di bangku belakang tanpa wajah. Suara berat itu berbisik. Sekarang giliranmu. Aku menjemput perlahan. Teror ini belum berakhir.
dan bab berikutnya jauh lebih gelap. Klik like, subscribe, dan komen part 2 biar lanjut.